17 Januari 2025 jam 14 waktu Indonesia Barat. Halo semuanya, balik lagi ke cerita kripto. Gue akan sharing apa yang biasa gue lakukan setiap hari di depan layar untuk memantau dan mengamati kemana arah BTC dan teman-temannya. Hari ini udah kesiangan sebenarnya gue bikin video, tapi coba let's see BTC menuju pelantikan Trump balik lagi ke 101 ya. Jadi kalau lihat dari kemarin-kemarin sih sebenarnya arahnya gak jauh-jauh dari 90, 100, 90-an, 100 gitu-gitu. Ini kalau lihat cek di TradingView ya, itu seperti di video sebelumnya yang pernah gue sampaikan, BTC ada di posisi breakout dari falling wedge ya, yang ungu ini falling wedge pattern yang sempat gue proyeksikan di beberapa hari sebelumnya, kemudian breakout di hari kemarin ya. Dan kemarin gue tuh nungguin antisipasi apakah akan bisa lanjut breakout dengan rapi atau malah terjun, karena kemarin sempat drop kan ke area 97 gitu. Tapi ternyata bisa closingnya di mana nih? Closing di sekitar hampir 199,9. Lalu hari ini Jumat diterusin ke arah atas, sehingga gue bisa lebih yakin kalau BTC di beberapa hari ke depan, terutama menjelang pelantikan Trump tanggal 20, itu kan berarti 3 hari lagi ya, itu bisa nanjak lebih jauh, sekitar paling enggak di sini nih, paling enggak di 102,7. Dan kalau misalkan market euforia dan nggak melakukan sell on news, si BTC-nya sendiri bisa lanjut terbang ngikutin sampai ke 108, jadi balik lagi ke ATH sebelumnya gitu. Dan kalau lihat dari bentuk patternnya, ini tipikal sih, setelah jatuh dari falling wedge, breakout ya kan, jatuh di falling wedge kemudian breakout, itu tipikal pergerakannya bisa impulsif gitu ya, pergerakannya bisa impulsif balik ke resisten sebelumnya. Jadi sangat memungkinkan nih kan, sangat memungkinkan target ATH-nya bisa tercapai lalu terbang lagi sampai ke ATH baru gitu. Ya mudah-mudahan begitu ya, mudah-mudahan sell on news-nya cuma kejadian di saat itu aja gitu. Dan kalau BTC-nya hijau, maka mestinya ALTS pun akan ke bawah hijau sih gitu. Nah ini kalau kita lihat juga dari RSI-nya, stochastic RSI juga lagi belum peak kan. Hampir sih sebenarnya, ini ada di level 80. Jadi kepedean berarti gue ya. Ini kalau misalkan dia sampai di sini di level 100, di sinilah gitu. Yang bisa gue optimis sih di 102, 103, tapi kalau bisa stay longer on the top mungkin 108. Cuman kalau lihat dari stochasticnya sudah hampir mendekati topnya sih. Jadi memang harus berhati-hati di sini. Gue nggak ada posisi entry di sini karena gue ada entry udah dari waktu flash dump di sekitar 90, masih ada di future masih running, belum gue close, jadi gue masih akan tunggu ya. Kalau kita kecilin ke time frame 4 jam misalnya untuk melihat lebih detail pergerakan hanya di hari ini ya, kayak gini ya. Tuh ini ada resisten nih, area resisten nih merah ya, SMC. Kita pakai Smart Money Site Lux Algo Indicator. Merah itu kalau teman-teman mau cek di sini, merah bearish OB ini kan, bearish OB order block. Jadi order block itu artinya kalau dia tersentuh ada condong untuk mantul ke bawah, tapi seandainya nggak respect pun dia bisa tembus ke atas. Jadi ini area-area berbahaya sebenarnya di sini, 102,8 K sampai di area 101,6. Ini udah area-area order block yang rawan untuk kena rejection di area sini. Walaupun secara struktur 4H kita udah bullish ya, udah ada change of character di sini,
udah ada breakout structure di sini, tinggal meneruskan kembali uptrendnya ke atas gitu. Nah, kita perlu make sure aja sih ini area merah ini ketika rejection akan balik lagi ke atas atau enggak. Kalau dilihat dari RSI di 4 jam sih so-so ya. Ini masih bisa ke atas nih. Masih ada di tengah-tengah soalnya. Jadi belum sampai ke peak. Hopefully cuma reject dikit, ngebentuk BOS baru, lalu terbang ke atas ke area sini. 105 sampai 107 gitu. Ya di momen ini sih gue nggak lagi beli BTC ya, nggak lagi running future juga karena tadi udah gue bilang lagi ada on position sejak di price 90. Jadi so far masih aman. Kita lihat BTC USDT-nya, BTC dominance ya. BTC dominance ini kalau kita lihat di perspektif 4 jam, ini future ya, BTCD dong harusnya. BTCD. BTC DOM USDT. Nah, ini maksud gue. Ini BTC dominance ini perlu dipantau buat untuk ngecek posisi altcoin ya. Bentar ini biar nggak hilang. Gimana cara ngepin? Trade add watchlist. Oke, sini set. Udah, jadi biar gampang besok-besok kalau dibuka. Sekarang kondisinya dia lagi decline kan, turun dari hari tanggal 14 nih. Turun, artinya masih kesempatan buat alts hijau-hijau. Memang sih kalau lihat di market ya, 2 hari ke belakang altsnya lagi hijau nih. Kita lihat di bubble tuh 4 jam hijau. Kita coba daily hijau. Jadi ini selaras ya, kalau kita lihat BTC dominance lagi turun, berarti altsnya juga lagi bagus gitu. Lagi bagus. Oke. Oke, di sini ya. Baik lagi. Ke sini jadi secara dominance altcoin lebih dominan daripada BTC karena dia turun. Ini juga ada change of character di sini, menandakan bahwa sedang ada perubahan dari bullish trend menjadi bearish trend di time frame 4H. Yang perlu kita cek adalah BOS-nya dulu nih. COCH-nya udah, kita tunggu BOS-nya mantul dulu ke atas dikit, baru turun lagi untuk melanjutkan penurunan BTC DOM-nya gitu. Kalau misalkan dia makin turun, berarti makin bagus buat alts ya. Jadi kalau kita lihat patternnya, BTC dominance pattern, kita klik ya. Nah ini, kalau misalkan BTC DOM-nya turun, BTC-nya mau naik, mau turun, mau stabil, itu akan sangat menguntungkan altcoin gitu. Ya, jadi sekarang kita lihat BTC DOM-nya lagi turunnya sampai mana. Di sini ada area hijau nih, area diskon yang punya possibility dia bakal mantul ke atas. Jadi sekarang kita tandain aja alts bakal hijau kalau setidaknya dia sampai di level di sini nih, 2896, 2897. Kalau sudah di sini bahaya sih. Jadi paling untuk jangka pendek banget, untuk yang daily trading, yang mau ngelong mungkin altcoin, setidaknya di sini masih bisa sampai lu jagain ketika BTC DOM-nya udah sampai di bawah, di area biru atau di area hijau ya. Itu agak-agak bahaya bos. Kecuali dia bisa turun lagi, tembus. Ini kan masih bisa turun nih, ada nih. Nah, nih setelah jebol di sini masih bisa turun. Jadi masih mungkin buat turun gitu tuh. Dan kalau turun ini akan menarik karena di sini ada double bottom ya. Nih. Dari sini set M ya. M pattern atau double bottom.
Ya, kita berharap ketika udah menemukan bertemu dengan neckline itu lanjut turun ke bawah, downtrend. Jadi di sini nih kalau misalkan udah sampai sini, kalau misalkan marketnya oke, di habis Trump dilantik, terus dia jebol ke bawah, berarti dia respect dengan M patternnya atau double bottomnya. Tapi kalau misalkan reject, ya udah siap-siap di situ. Jadi menurut gue sih di 3 hari menuju Trump ini kalau misalkan ada kesempatan serok-serok art yang masih di bawah dan masih murah, belum overbought, ya kan, belum overbought, jadi belum banyak yang beli gitu ya, belum ada di level overbought di 4H, bisa beli sampai di momen Trump naik. Cara ngeceknya biasanya gue singkatnya sih lihat di CoinGlass RSI ya, heatmap ya, RSI heatmap 4 jam tuh rata-rata udah overbought sih. Jadi kalau udah overbought nggak terlalu layak untuk dibeli ya. Artinya ini orang-orang udah pada beli sejak mungkin 2 atau 3 hari yang lalu ketika mereka melihat koin-koinnya udah pada oversold. Kalau sekarang udah pada tinggi. Coba lihat kalau kita hilangin yang oversold, nggak ada, bahkan hampir semua overbought. Kalau udah overbought gini udah bahaya banget nih, overbought dan strong ya. Ini udah nggak cocok buat dibeli di level 4H. Malah kalau beli ada kemungkinan lu sangkut kan, nanti orang-orang yang ada di sini akan TP dan lu tinggal sangkutnya doang. Gitu. Jadi timing nggak cocok. Kalau 3 hari kemarin tanggal 14 atau 13, ini bulat-bulat hitam ini ada di bawah nih, ada di oversold. Nah itu layak buat dibeli. Cuman kalau mau lihat perspektif daily ya, nih kalau mau lihat daily, kalau mau lihat di sisi daily sebenarnya nggak juga ya, tengah-tengah. Jadi ini koin-koin di tengah-tengah. Jadi antara layak beli enggak, layak jual juga belum. Ini terutama kalau yang spot ya, yang mau berhari-hari, karena kita buka RSI-nya 24 jam. Lagi di tengah-tengah nih. Jadi kalau misalkan mau hold agak lebih jauh, beli sekarang pun masih oke, tapi lu ada kemungkinan nyangkut dulu. Tapi kalau gue pribadi mungkin enggak dulu lah, mengingat kalau lihat 4 jam rata-rata udah ada di overbought, sisanya netral. Coba kita lihat yang netral siapa aja nih. Netral ya, netral kita lihat ada apa yang seru coy. ENJ, ini ENJ udah hampir udah di atas. HIV, Ronin, IOST, Jup misalnya, Jupiter deh. Kita lihat Jupiter kan ekosistem dari Solana ya. Solana waktu tanggal 14 kemarin gue sempat beli waktu harganya di 170, waktu ada flash dam ya. Sekarang udah di 200-an, lumayan. Nah ini kita cek ya Jupiter. Nah Jupiter ini oke, Jupiter menarik. RSI-nya, stokastiknya ada di bawah, ada di support. Jadi secara lu kalau mau bikin keputusan beli ini masih oke sih, karena benar-benar ada di support. Kita cek tarik set di sini. Nah ini kan apa, ascending triangle pattern, balik ya, ascending. Gue bermasalah dengan menghafal patternnya, tapi kalau bentuknya ngerti lah kalau udah lihat. Ini descending triangle ini seringkali kalau misalkan bentuknya begini itu akan langsung terjun lagi ke bawah gitu, kecuali kita dapat momentum ketika dia udah breakout di sini. Ada breakout baru dia beli. Nah sekarang posisinya tuh kurang lebih kayak gini nih. Jupiter dia ada di posisi rawan ngebentuk descending sini ya. Baru bisa dibilang aman kalau misalkan
breakout dulu di sini, breakout ke atas, lalu ada retest ke bawah. Nah disitulah kita baru bisa beli. Kalau sekarang belum cocok untuk dibeli. Gimana kalau lihat di time frame daily-nya misalnya? Nah di time frame daily, wah, sebenarnya kalau lihat di daily ya ini juga make sense sih. Nah ini senangnya gue dengan SMC indikator ya. Di sini ada area diskon yang mana sebenarnya kalau lihat dari trennya si JUP ini tidak bisa ya, kemungkinan untuk jatuh harganya lebih murah daripada area ini itu impossible gitu, lebih sulit ketimbang naiknya. Jadi di sini si indikator SMC ngasih tahu kalau lu mau beli murah, ini ada areanya nih, area biru ya, ini area biru. Kalau misalnya dilihat biru itu kan order block juga kan, order block tapi bullish nih, bullish OB ya, atau di area hijau sekalian bullish fair value gap gitu. Jadi ini ada kesempatan mungkin dia bisa turun sedikit lagi masuk ke area order block di biru atau di hijau, barulah kita sikat gas tembus trend line ke atas. Ini sih yang harus ditunggu. Kalau gue sih dengan Jupiter lumayan optimis ya, bukan koin abal-abal lah dia. Cuman yang pasti kita harus mastiin dia benar-benar turun lagi biar bisa dapat diskon lebih gede lah ya. Secara nih dari RSI nya pun, ini gue pakai stochastic RSI ya, secara dari RSI nya pun sudah melewati support di bawah dan menuju ke atas gitu. Jadi hopefully kalau gue ngelihatnya secara daily pun balik lagi ke tadi ya, gue berharap dia akan turun dulu sedikit ke sini untuk bisa gue serok ke atas ya. Ini momentumnya bagus sih. Banyak orang yang nunggu-nunggu apakah ini cocok beli atau enggak, cocok beli atau enggak. Pas dilihat dia ada di atas tuh, di area atas. Ya, ini nggak mungkin gak akan beli sih. Nah sekarang ibaratnya kalau mau beli sekarang pun masih untung, bakalan untung karena pergerakannya tinggal nunggu reversal ke atas gitu. Sekarang ada di harga 0,779, hopefully bisa nunggu lagi di bawah 0,75 deh, 0,75 atau 0,7 lah ya kita serok. Oke deh, gue catat deh, gue akan siap-siap beli JUP di area di bawah 0,75 sedikit lah gitu. Satu lagi, JUP itu kan barengannya sama GTO yang kencang. Kalau Solana naik biasanya temannya sama JUP sama GTO. Nah ini daily ya, daily juga mirip tuh. Ini area udah reversal stochasticnya, jadi udah tinggal nanjak doang sebenarnya, tinggal nanjak doang. Ini juga udah kelihatan trend line-nya, dia lagi bearish kan, dia lagi bearish. Stopnya itu waktu di Desember ketika lagi mini altisan. Ini supportnya kalau di garis trendline bisa di sini. Nah ini falling wedge lagi nih. Kita lihat ada falling wedge lagi di sini. Tuh. Wah, penasaran sih. Ya ini ya, falling wedge kan berujung dengan breakout di sini. Jadi antara dia bisa breakout langsung dalam waktu dekat menuju area order block, atau turun dulu sekali lagi dan tancap gas. Coba kita lihat lebih detail di 4H. Apa iya turun dulu ya? Karena di sini ada fair value gap kan, ada order block bullish nih. Tuh di 4H sendiri karakternya udah berubah. Yang tadinya turun ya kan, COCH, BOS, bos. Pas naik tanggal 14 kemarin membentuk karakter
Yang siap bullish tinggal nunggu bosnya doang sekali. Sehingga di sini ada kebentuk order block sini di level 2,4. Ya, kalau lihat dari 4H sih, dari per hari ini untuk situasi hari ini, lihat stokastiknya kan turun. Jadi kayaknya sini juga akan turun dulu. Ngisi fair value gap di sini FVG sama order block. Baru mungkin bisa tancap gas. Tes. Ya, ini area yang bisa diantisipasi di sekitar sini nih 2,2 sampai 2,5. Ya itulah harga murah buat seroknya kalau buat CTO. Oke. Nah, induknya Solana. Ini biangnya nih Solana yang waktu kemarin juga sempat disinggung oleh media, gue lupa beritanya detailnya gimana, tapi yang apa XRP Sol US Reserve. Nih ya, tuh. Donald Trump buka peluang cadangan strategis XRP, Solana, dan USDC. Jadi tiga ini kan kripto yang ada di negara US ya. XRP, Solana, dan USDC. Jadi ini menambah sentimen positif untuk setidaknya dua ini nih, XRP dan Solana. Orang-orang makin pede untuk ngomong, retail makin pede untuk ngomong karena Trump, presiden, juga membuka peluang itu untuk dijadikan cadangan aset negara ya. Hitungannya udah negara US pula. Dimana sekarang si Sol, oke, di sini ya. Ini falling wedge ya kan, downtrend channel. Ya sama-sama channel bearish lah. Tapi kemudian dia ada breakout di sini. Berapa nih? 212 sekarang. Wow. Bisa turun lagi. Kalau belinya di sini ketinggian menurut gua. Mending lo tunggu dulu kalau memang mau ngisi Solana ke wallet lo. Di area sini ada FVG hijau, ini kan FVG, atau bisa juga turun lebih jauh ke order block lebih bawah lagi nih. Ini sempat gue gambar juga kan beberapa hari lalu, baru nanti dia akan terbang ya. Ini kondisi ini, gambar yang ini sebelum ada berita Trump ya, Trump nge-mention Solana dan XRP. Setelah ada rilis berita ini kemarin, tiba-tiba shiu, breakout lah si falling wedge-nya. Mantap. Mudah-mudahan masih bisa turun di area ini. Kalau misalkan enggak, ya ketinggalan sih. Susah udah, keburu terbang jauh ntar. Susah lagi dapat di bawah 200. Ya. Susah lagi ntar di bawah 200, dapat di bawah 200. Ini kalau kita detailin lagi ke 4H ya. 4H, nah ini nih dia naik tinggi banget dari sini nih. Gue beli di ada segini 177 beberapa hari lalu, salah satu yang gue serok di tanggal 14 setelah ada flash dump. Sekarang ada di area sini, mestinya dia respect dengan garis ini untuk turun dulu ke beberapa area fair value gap. Bisa di sini 205, bisa di sini 196, atau yang paling jos lagi kalau turun ke 179. Possible? Mungkin aja. Sekarang RSI-nya lagi turun tuh. Menandakan bahwa orang udah mulai nggak beli dulu, makanya dia turun. Udah ada yang mulai TP juga ya kan. Ya. Perubahan karakter udah terjadi. Jadi kalau di 4H perubahan karakternya udah kejadian, tinggal nunggu koreksi ngebentuk higher low dan naik lagi ngebentuk BOS. Nah kita tinggal lihat sekarang kalau misalkan gambar ini failed, yang sebelumnya kan yang biru ini failed, berarti turunnya mungkin di sampai sini dah 196, ya di bawah 200 sih udah bagus deh.
bisa beli Solana, karena dia nggak akan lebih jauh lagi di bawah 180 pastinya gitu coy. Terus yang naik lagi kemarin berkaitan dengan berita ini XRP ya. XRP koin yang selama 2 tahun terakhir dibilang stable coin karena nggak bergerak kemana-mana, ternyata coy $3 lebih, anjay. Kita lihat di perspektif daily. To be honest, gue nggak ada megang XRP ya, soalnya bingung dari dulu ini koin nggak kemana-mana gitu, tapi ternyata sentimennya makin kesini makin bagus setelah juga ada support dari US ya. Oke, ini bisa kita cek dulu pakai Fibo, ambil base nya dari the latest support mana sini deh support ya, naik ke sini aja dulu. Nih sekarang kan RSI nya udah di atas, jadi kalau beli sekarang banget sih kemahalan bro, janganlah, mendingan tunggu turun di mana. Turunnya nih ada FEG nih, hijau-hijau nih di area Fibo 0618 sampai di 0,5, pas banget kan gambarnya sama Fibo, ajaib emang nih tuh. Jadi di sini kalau mau nembak buat beli di harga 2,7 atau 2,8, kalau belinya sekarang 3,4, lu bakal tinggal sisa sangkut dulu deh. Nah di sini area beli yang enak ya kan, ini persis banget dengan area resisten sebelumnya. Kita bikin garis. Nah di sini ini area resisten sebelumnya. Kalau mau beli, naiknya sampai mana? Naiknya kalau lihat di proyeksi Fibo kan seenggaknya ada di level 1,618 ya, harga 4,2, harga 4,8, harga 5,6 ya, paling di sini lah. Gak usah jauh-jauh dulu, paling di sini dulu deh harganya. Nih 4 sampai 5. Kalau menurut lo itu worth it, misal belinya di 2,7 kali 2 berarti kan berapa? 27 kali 2 5,4 di sini ya. Bisa lebih dari itu susah juga menurut gue sih. Bisa sampai sini aja udah bagus banget. Karena apa? Karena market cap-nya udah gede banget, Pak. Market cap XRP udah gede banget. Nih, di sini. Market cap-nya udah 191 miliar. Untuk bisa naik ke harga mana tadi? Harga ke sini. Itu udah harus berapa banyak lagi orang yang beli, orang udah terlalu gendut banget gitu. Susah sih, paling 2 kali lah, 2 kali dari harga semisal beli di sini ya, misalnya beli di 27 ya berarti 5,4 di sini nih, dari area sini 2,8. market capnya udah kegedean. Ini aja sebenarnya yang diuntungkan adalah orang-orang yang mau bersabar selama lama-lama di sini nih, dari $0,5 terus ini cuan Pak, baru kalau beli di sini cuan. Kalau lu baru belinya di sini mendingan gak usah sih. Gue juga kayak gak akan masuk di kalau XRP, udah telat, gak punya barang, harusnya beli barang waktu di sini. Kalau sekarang udah tinggian, plus tadi market cap-nya udah kegedean gitu ya, gitu deh. Jadi sebenarnya sentimennya masih menuju pelantikan Trump ya. Kita lihat fear and greed, ini harusnya tetap greed sih, tuh masih sama, masih kayak kemarin lagi 75. Mau serok abis-abisan mah mendingan kagak ya. Kalau mau beli dikit-dikit buat untuk dipanen ketika 3 hari ke depan nih, ketika Trump pelantikan, karena kita mengantisipasi ada sell on news gitu. 75 lah. Sebenarnya dengan Artisan Index, apakah jadi Artisan? 55 poin indeksnya. Kita butuh ke 75 untuk sampai the real Artisan atau mini Artisan, whatever.
Tapi di sini mengindikasikan kalau pergerakan season itu kan disebut karena nih 75% dari top 50 coins perform better than Bitcoin over the last season. Jadi sejauh ini kita baru melihat 55% altcoin bergerak lebih bagus daripada Bitcoin. Belum banyak, itu belum semua, belum 75% minimal. Jadi so far masih pada di tahap akumulasi ya. Jadi kalau di sini niat trennya oke lah. Kita berharap ini saya nggak bisa digaris ya. Ini kalau digaris red kan uptrend kan ke atas. Jadi kalau mau tadi ya, kalau mau nyicil atau nahan beli dikit-dikit aja buat nyerap yang kira-kira akan kita siapkan untuk buat terbang di ketika altcoin season masuk, itu worth it sih. Kayak tadi misalnya Jupiter tuh masih oke lah beli sekarang karena benar-benar di posisinya ada di support, atau GTO itu masih oke. Kalau kayak XRP udah ketinggian pak, ngapain? Apalagi mau ngecek koin apa? Gue nungguin kalian komen aja ya, karena terlalu banyak yang bisa dibahas juga. Kalau nggak spesifik, mintanya mau bahas apaan? Cek 24 jam terakhir, kita mau cek apa yang paling tinggi. Fart coin kentut. Fart itu kentut kan ya? Cir hijau nih, 30 hari hijau, 7 hari hijau, 24 hari hijau. Fart coin. Ini meme kan? Gue nggak punya lagi nih. Di Binance baru ada itunya ya, feature-nya. Kalau trading di future pernah. Kalau di spot gue nggak punya lagi. Oh udah tinggi nih pak. Tinggi bro. Ini mah kalau kita di future udah tinggal siap-siap buat nge-short aja sih. Yang kita tungguin, jangan ngelong. Bahaya banget. Kan sini nih, set yoi kan tuh, bisa nggak dia naik ke atas? Bisa mungkin kah dia kesini baru turun kesini? Jelek banget gambar gua, biarin. Nah, bisa kah dia kesini? Coba. Aduh, malah ke gambar. Gila. Nah, salah. Udahlah, bodoh. Tarik dari sini ya. Tek. Sini satunya. Tek. Nah. Kemana terbangnya? Satunya di 163. Ini menurut gue pasti akan mantul ke bawah sih. Mantul udah ini. Nih. Tes. Mendingan short lah. Ini 1,44, sebelum 1,4 kan ada mana setting? Pencet. Gimana sih cara ngeklik ini? Nah, nih 1, sebelum 144 ada 1272. Tuh. Di sini kah? Lari ke $2 dulu. Keren sih kalau bisa ke $2 dulu, mengingat RSI-nya masih di level 51. Jadi masih belum ke top resistance RSI. Sehingga bisa aja dia ke 2 baru SOR. Bisa aja. Ya kalau buat spot mah kemahalan ya. Kalau buat beli spot, tapi kalau buat bermain di future ya harus dicek lagi. Sini kan, misalnya kalau optimis di sini, baru ke sini, ini harus challenge nih, coba 4H.
bullish nih, karakter kebuat, BOS bentuk. Ini harus nge-challenge ya. Ini nge-challenge lagi. Ini ada order block yang merah ini nih, order block bearish. Kalau dia bisa tembus ke atas berarti masih possible buat masuk ke price 2 baru turun. Tapi kalau dia kegencet di sini, ya udah turun pasti ngebentuk BOS baru. Siap-siap ngebentuk higher low, membentuk BOS baru. Jadi peluangnya ada nih. Sini, set. Ini pasti ada yang pom-pom ya. Gak baca berita lagi, ada beritanya nggak sih? Partcoin. SOAR. Oh, ini coy. Partcoin melonjak 64%. Kenapa? Mana? AI dan daya tarik viral. Dengan agent AI Truth Terminal dilaporkan memegang 20 juta token Partcoin. Oke, terbuka, namun penting catat yang terbuka membawa lebih banyak volatilitas karena leverage perubahan harga. Meme coin berbasis Solana memberikan keuntungan. Udah karena satu news itu doang. Ya serem ini mah, lawan bantingan. Ya, oke, skip dulu lah. Paling gua akan prepare buat siap-siap short aja kalau Partcoin. Trading short, kita tunggu cari posisi yang terbaik. Nih, ini masih bos terus. Tunggu aja, scalping aja deh kalau Partcoin. Nah, segini deh, tungguin dikit lagi deh. Berapa? 1,6, 1,55. Siap-siap short. Gitu ya. SL-nya tipis aja di sini, 1,65 lah. SL-nya pas resisten aja. Kelihatan nih, berapa nih? 162, 163 deh SL-nya. Nih. Mana? Coba, gimana sih? Kalau bikin projection nah gini ya. Sini kan, trot. Segini aja. Target sampai sini deh. Ini deh. Nih. Mantep kan? Targetnya berapa kalau tanpa leverage? 38%. RR-nya 6,11. Oke. Let's see. Kita coba. Syukur-syukur bisa ke sini ya, kalau enggak ya di sini deh. Nih, sini deh. Berapa? 3,74. Masih oke lah. Ya. Oke, kita coba cari posisi. Nanti kalau udah momennya stop limit di sini, 6 up bawah. Scalping aja, bro. Oke, itu aja update buat hari ini. Thank you yang udah nyimak. Ini akan gue usahakan tiap hari update. Jadi jangan lupa subscribe. Kasih kadang-kadang like atau komen juga biar kalau ada updatean bisa nongol di komentar sebelah lo. Thank you semua.